Pernah nggak sih kalian mampir ke minimarket cuma 2 menit buat beli air mineral, pas mau cabut tiba-tiba ada peluit bunyi dari belakang. Prit! Mundur! Mundur! Nah, padahal pas datang tadi suasananya sepi banget, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi pas mesin motor nyala, si abang jukir muncul kayak pakai jurus teleportasi. Waduh, mungkin kita mikir, cuma 2.000 perak doang, kasih aja lah. Tapi kalian pernah gak sih ngitung kalau 2.000 ini dikumpulin satu negara, totalnya bisa gila-gilaan? Jadi gini guys, fenomena ini sebenarnya masuk ke dalam teori shadow economy yang pernah dibahas oleh ekonom Friedrich Schneider. Ekonomi yang bergerak di bawah bayang-bayang. Kita sering anggap remeh, tapi menurut Broken Windows Theory dari James Q. Wilson, pembiaran pada pelanggaran kecil kayak parkir liar ini bisa ngerusak tatanan kota secara permanen. Bayangin, kita udah bayar pajak kendaraan resmi, STNK, tiap tahun ke negara. Tapi pas di lapangan, kita malah kena pajak tambahan yang nggak masuk ke kas daerah sama sekali. Nah, data menunjukkan kalau potensi kebocoran uang dari sektor parkir liar ini bisa tembus triliunan rupiah per tahun. Waduh, itu duitnya lari kemana semua ya? Kenapa pemerintah seolah tutup mata? Apa benar ada state capture atau pengaruh kelompok tertentu yang bikin aturan hukum kita jadi tumpul banget di aspal? Di beberapa titik, parkir liar ini bahkan udah jadi industri pajak bayangan yang rapi banget. Ada koordinatornya, ada setorannya, bahkan ada backingannya. Akibatnya, UMKM dan warung kecil jadi korban. Pelanggan malas mampir karena harga parkirnya udah hampir setengah dari harga jajanan yang mau dibeli. Kita bakal bahas kenapa solusi kayak parkir elektronik selalu gagal di Indonesia. Apa emang sistemnya yang rusak? Atau sengaja dirusak biar setoran tetap lancar? Bayangin guys, kalau masalah sekecil peluit ini nggak beres, gimana kita mau nyelesain masalah bangsa yang lebih gede? Ini soal wibawa hukum di jalanan. Jadi gini, di video ini, kita nggak cuma bakal ngeluh. Kita bakal masuk ke lubang kelinci yang lebih dalam buat bongkar siapa sebenarnya penguasa aspal kita. Siapkan mental kalian, karena apa yang bakal kalian lihat mungkin bakal bikin kalian males ngasih uang parkir tanpa karcis lagi mulai besok. Udah siap buat bongkar kotak Pandora ini? Oke. Ayo kita bedah satu-satu. Kita mulai dari sejarah munculnya premanisme aspal di Indonesia. Nah, kita masuk ke bab 1. Kita sering dengar istilah ekonomi getok. Jadi gini guys, ini bukan cuma soal harga barang yang mahal, tapi soal biaya silugan yang bikin dompet kita bocor pelan-pelan. Waduh, bayangin kalian mau beli gorengan 5.000, tapi biaya parkirnya 2.000. Secara matematis, kalian baru aja kena kenaikan harga sebesar 40% cuma buat berhenti 2 menit. Secara psikologi, ada yang namanya teori loss aversion dari Daniel Kahneman. Kita itu lebih merasa sakit kehilangan 2.000 perak buat parkir daripada rasa seneng dapat gorengannya. Nah, inilah kenapa parkir liar jadi pembunuh berdarah dingin buat UMKM. Banyak orang akhirnya males mampir ke warung kecil karena males ribut sama abang jukir. Kita masuk ke teori The Tragedy of the Commons dari Garrett Hardin. Lahan publik yang harusnya milik kita bareng-bareng, malah dikuasai oknum buat kepentingan pribadi. Waduh, sering banget kita dengar alasan, ya kan cari makan. Tapi kalau cari makannya dengan cara memaksa orang lain, apakah itu bisa dibenarkan secara sosiologi? Nah, kalau kita bedah pakai hierarki Maslow, mereka ini emang lagi di level paling bawah, kebutuhan fisiologis. Masalahnya, hak kita atas ruang publik juga nggak boleh dikorbanin gitu aja. Jadi gini, kenapa sistem ini awet banget? Karena menurut Hernando de Soto, sektor informal kayak gini emang cara bertahan hidup orang-orang yang nggak tersentuh hukum resmi. Bayangin, uang receh kalian itu, kalau dikumpulin satu kota, bisa miliaran rupiah sebulan. Tapi uang itu nggak jadi jalan tol atau sekolah, melainkan nguap ke rantai setoran. Pernah nggak kalian lihat plang parkir gratis di depan minimarket, tapi abangnya tetap nangkring di sana? Itu adalah simbol matinya wibawa aturan di depan mata kita. Nah, ini yang disebut pajak bayangan. Kita bayar pajak resmi ke negara lewat STNK, tapi di lapangan kita tetap dipalak secara halus oleh penguasa aspal. Waduh, kalau kondisi ini dibiarin, investor atau pengusaha baru jadi malas buka bisnis di pinggir jalan. Akibatnya, ekonomi lokal kita jadi jalan di tempat. Kita sebagai konsumen seringkali terjebak prisoners dilema. Mau nolak tapi takut ribut, mau ngasih tapi ngerasa rugi. Akhirnya ya udah, kasih aja biar aman. Tapi apakah rasa aman itu beneran aman? Atau kita cuma lagi memelihara monster yang nantinya bakal makin susah buat dikendaliin? Nah, sebelum kita bahas siapa sosok kuat di balik rompi orangnya ini, kita harus tahu dulu kenapa aturan hukum kita seringkali kayak macan kertas. Nah,
Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin gemes. Kalau emang ini ilegal, kenapa polisi nggak tinggal angkut aja sih semuanya? Masuk akal kan? Jadi gini, secara teori, kita itu punya senjata sakti buat lawan mereka. Namanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Di sana udah diatur soal tata ruang jalan. Bahkan, kalau mereka maksa minta duit dengan cara intimidasi, itu udah masuk ranah pidana guys. Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Ancamannya nggak main-main. Tapi disinilah letak masalahnya. Aturan di kertas seringkali kalah sakti sama aturan di aspal. Ada satu celah yang bikin mereka selalu lolos. Waduh, celah itu namanya adalah sukarela. Pas petugas datang, mereka bakal bilang, "Loh, saya nggak maksa kok. Warganya aja yang ngasih sukarela." Nah, karena dianggap sukarela inilah, polisi seringkali susah buat jerat mereka pakai pasal pemerasan. Kecuali kalau kalian mau jadi saksi di pengadilan. Tapi jujur aja, siapa sih yang mau ribet ke kantor polisi cuma gara-gara uang 2.000 merak? Waktu kita lebih berharga dari itu kan? Bayangin, sistem hukum kita dirancang buat kasus besar. Tapi buat teror kecil yang jumlahnya jutaan kayak gini, hukum kita seolah kehilangan taringnya. Belum lagi soal tarik ulur wewenang. Dishub bilang itu urusan polisi karena ada pungli. Polisi bilang itu urusan Dishub karena soal tata ruang jalan. Kita sebagai warga akhirnya cuma bisa bengong lihat mereka saling lempar tanggung jawab, sementara si abang jukir tetap asik tiup peluit di sana. Jadi gini, razia-razia yang kalian lihat di TV itu seringkali cuma obat merah buat nutupin luka yang udah infeksi. Besoknya, ya balik lagi. Denda yang cuma beberapa puluh ribu rupiah itu gak sebanding sama omset harian mereka yang bisa tembus ratusan ribu per satu titik parkir. Waduh, kalau aturannya udah mandul begini, apakah kita harus pasrah aspal kita dikuasai mereka selamanya? Jawabannya, belum tentu. Tapi sebelum kita ngomongin solusi digital, ada satu hal gila yang harus kalian tahu. Ternyata, lahan parkir liar ini ada sertifikat tidak resminya. Siapa yang ngeluarin sertifikat itu dan kemana uang keamanan itu bermuara? Nah, kita bakal masuk ke bagian paling gelap di bab 3, rantai makanan. Nah, sekarang kita masuk ke sarang singanya. Jangan bayangin abang jukir itu kerja sendirian. Di atas mereka, ada struktur yang lebih rapi dari manajemen startup guys. Jadi gini, uang 2.000 yang kalian kasih itu ibarat upeti yang mengalir ke atas. Di level pertama, ada yang namanya korlap atau koordinator lapangan. Tugas si korlap ini apa? Simple, ngejagain wilayah. Dia yang mastiin gak ada orang luar yang berani narik parkir di wilayah kekuasaan mereka. Nah, ingat sertifikat gelap yang saya sebut tadi? Korlap ini seringkali punya kertas izin abal-abal atau surat tugas yang dicap sendiri biar kelihatan resmi. Setiap sore, para jukir ini bakal setor. Bayangin, satu titik bisa dapat 500.000 sehari. Kalau satu korlap pegang 10 titik, hitung sendiri deh omzetnya. Waduh, tapi uangnya nggak berhenti di korlap. Di atas mereka lagi, ada bapak asuh. Bisa jadi preman besar, ormas, atau ini yang paling pahit, oknum aparat. Uang setoran ini fungsinya buat uang keamanan. Makanya, pas ada razia dari Dishub, infonya sering bocor duluan. Tiba-tiba lokasinya jadi sepi melompong. Jadi gini, sistem ini udah jadi ekonomi bawah tanah yang sangat stabil. Semua orang dapat jatah, kecuali dua pihak, pemerintah resmi dan kita, si pembayar. Bayangin, kalau triliunan uang parkir ini masuk ke kas daerah, PAD, kita mungkin udah punya MRT di tiap kota atau sekolah-sekolah yang fasilitasnya sultan. Tapi kenapa pergerakan ke arah digital selalu dijegal? Karena mesin e-parking itu nggak bisa diajak kompromi atau kasih uang pelicin, guys. Nah, yang paling ngeri adalah ketika parkir liar ini udah jadi hak waris. Ada wilayah yang dijaga turun-temurun dari bapak ke anak. Mereka merasa punya hak atas aspal itu cuma karena mereka lahir di sana. Padahal aspal itu dibangun pakai uang pajak kita semua kan? Pertanyaannya, apakah kita bakal terus biarin hukum rimba ini menang? Atau ada cara buat mutus rantai makanan yang udah karatan ini? Karena jujur aja, ngusir jukir liarnya itu gampang. Yang susah adalah ngusir bayangan besar yang berdiri di belakang mereka. Nah, tapi tenang. Di bab terakhir, kita bakal bedah satu solusi ekstrim yang sukses di negara lain. Apakah Indonesia berani terapin? Kita cek di bab 4. Nah,
Sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Kenapa sih masalah recehan ini nggak pernah kelar? Jawabannya klasik banget, urusan perut. Jadi gini guys, bagi para jukir ini, peluit dan rompi oranye itu adalah satu-satunya alat pancing buat nyambung nyawa keluarga mereka di rumah. Waduh, tapi kalau alasannya cuma cari makan, masa kita biarkan ruang publik terus-terusan dikuasai tanpa aturan? Disinilah pemerintah mencoba masuk. Salah satu solusi yang sempat viral dan bikin heboh adalah penggunaan mesin parkir elektronik atau terminal parkir elektronik. Keren banget kan? Nah, bayangin kalau semua uang parkir masuk ke mesin ini. Otomatis, duitnya langsung masuk ke kas negara, PAD. Nggak ada lagi tuh setoran ke oknum. Tapi kenyataannya, waduh, banyak mesin parkir ini yang akhirnya mangkrak, berdebu, bahkan ada yang sengaja dirusak pakai lem atau semen. Jadi gini, teknologi itu nggak akan jalan kalau ekosistem orang-orang di sekitarnya merasa dirugikan. Mesin nggak bisa kasih uang damai kan? Nah, solusi kedua yang lebih manusiawi adalah merangkul para jukir ini menjadi karyawan resmi dengan gaji UMR. Wah, ide bagus nih. Tapi kalian tahu nggak tantangannya? Ternyata banyak jukir yang malah menolak. Bayangin, mereka lebih milih bebas daripada diatur jam kerja. Kita harus paham, kalau bagi mereka, pendapatan harian dari parkir liar itu bisa jauh lebih gede daripada gaji UMR kalau titiknya lagi gurih. Waduh, kalau gitu solusinya apa dong? Masa kita nyerah? Nah, sebenarnya kuncinya ada di penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Bayangin, kalau hukum nggak cuma galak ke jukirnya, tapi juga ke bapak asuh atau oknum yang selama ini dapat jatah preman di belakang layar. Jadi gini guys, sebagai warga, kita juga punya peran penting. Selama kita masih takut ribut dan tetap kasih uang tanpa karcis, sistem ini akan abadi. Kita harus berani bilang enggak kalau nggak ada karcis resmi. Kedengarannya sepele, tapi ini adalah langkah awal buat mutus rantai setan ini. Nah, tapi ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Kalau semua jukir hilang, apakah kota kita beneran jadi lebih aman atau justru makin kacau? Nah, kita sampai di titik paling krusial. Pernah gak kalian mikir, kenapa hal sekecil parkir liar bisa bikin sebuah kota terasa kacau dan gak aman? Jadi gini, ada teori terkenal dari James Q. Wilson dan George Kelling, namanya Broken Windows Theory. Teori ini bilang kalau pelanggaran kecil dibiarkan, itu adalah undangan buat kejahatan yang lebih besar. Waduh, artinya apa? Kalau pemerintah aja gak bisa ngatur trotoar dari jukir liar, jangan kaget kalau masyarakat bakal kehilangan kepercayaan sama hukum negara. Nah, ini yang disebut The Tragedy of the Commons oleh Garrett Hardin. Ruang publik yang harusnya milik kita bersama malah dikuasani dan dirusak demi keuntungan segelintir orang. Jadi masalah ini bukan cuma soal 2.000 perak, tapi soal kedaulatan aspal. Siapa yang sebenarnya berkuasa di jalanan kita? Negara atau preman? Waduh, tapi solusinya bukan sekadar nangkepin jukirnya satu persatu guys. Karena menurut pakar sosiologi, ini adalah masalah ekonomi struktural. Bayangin, selama lapangan kerja susah dan pendidikan mahal, jalanan bakal tetap jadi kantor paling gampang buat mereka yang terdesak. Nah, jawaban intinya adalah formalisasi. Jukir liar harus diubah jadi jukir resmi yang terdata, punya seragam, dan dapat gaji yang layak dari Pemda. Dengan sistem bagi hasil yang transparan lewat aplikasi, negara dapat pajak, jukir dapat gaji aman, dan kita sebagai warga dapat ketenangan. Tapi ingat, ini butuh kemauan politik atau political will yang kuat dari kepala daerah. Tanpa ketegasan, aplikasi secanggih apapun bakal dikalahin sama intimidasi. Nah, gimana kalau di lapangan masih ada yang maksa? Disinilah peran kita. Jangan takut buat lapor lewat kanal resmi kayak aplikasi Jaki atau lapor.go.id. Jadi gini, koin 2.000 perak kalian itu adalah suara. Setiap kali kalian ngasih ke jukir liar tanpa karcis, kalian lagi voting buat sistem yang rusak ini tetap ada. Waduh, kedengarannya berat ya. Tapi perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil, yaitu keberanian buat bilang enggak pada pungli. Kesimpulannya, parkir liar nggak bisa selesai cuma dengan razia, tapi dengan sistem yang manusiawi, teknologi yang transparan, dan warga yang kritis. Kita nggak mau kan anak cucu kita nanti masih harus dengar suara peluit liar yang sama di aspal yang kita bayar pakai keringat sendiri? Nah, kita udah sampai di penghujung cerita. Ternyata, peluit kecil di pinggir jalan itu punya cerita yang sekompleks itu ya guys. Waduh, mungkin selama ini kita cuma ngeluh. Tapi sekarang kita jadi tahu kalau ada sistem besar yang harus kita perbaiki bareng-bareng. Jadi gini, video ini bukan buat nyari siapa yang salah, tapi buat ngajak kita semua lebih peduli sama hak kita atas fasilitas publik.
Bayangin, kalau 150 juta pengendara di Indonesia punya satu suara yang sama buat nolak pungli, pasti perubahan itu bakal datang lebih cepat. Nah, sekarang saya pengen dengar cerita kalian. Pernah nggak punya pengalaman unik, lucu, atau malah ngeri sama tukang parkir liar? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Saya bakal baca dan kita diskusiin gimana kondisi di kota kalian masing-masing. Oh iya, kalau kalian ngerasa video dokumenter ala Roblox ini bermanfaat, jangan lupa buat klik tombol like dan share ke grup WA keluarga atau teman kalian. Waduh, makin banyak yang tahu, makin sempit ruang gerak oknum-oknum yang mau main getok di jalanan kita kan?